Doain aja, pokoknya dapet pendamping yang sayang sama aku, yang banyak duitnya. Aku juga banyak duit, kaya raya, kaya hati, semuanya kaya. Yang kalian pikirin kebanyakan daripada puluhan juta kita keluarin jadinya cuma 2,5 juta doang di bidan. Hai, aku Zone Vibe, kembali lagi di Behind the Celeb bersama dengan gua Tommy Timotius. Seperti biasa, hari ini gua mau kasih 2 kabar terhangat. Dan kabar pertama datang dari Natalie Holscher yang pamer pacar baru. Ada cerita menarik dari perjalanan umroh Natalie Holscher yang bikin banyak orang jadi ikut tersenyum. Di tengah suasana kusyuk di Tanah Suci, Natalie Holscher sempat memanjatkan doa yang terdengar sederhana tapi cukup spesifik. Ingin dipertemukan dengan pasangan yang lebih muda alias brondong. Dan tentu saja mapan. Doa itu mungkin awalnya terdengar seperti selipan harapan kecil. Tapi siapa sangka tak lama setelahnya sosok Arif Fadli alias Aripan hadir di dalam hidup Natalie Holscher. Yap, Aripan, pria kelahiran 30 Agustus 1997 yang berprofesi sebagai pengusaha, kini resmi menjadi kekasih Natalie. Hubungan mereka pun terlihat bukan sekedar main-main. Natalie sudah mengenalkan Aripan kepada sang putra, Azam. Sementara Aripan juga membawa Natalie masuk ke lingkaran keluarga besarnya. Bahkan, momen makan bersama di restoran jadi bukti kalau hubungan ini mulai melangkah ke arah yang lebih serius. Hangat, santai, tapi juga penuh makna. Dari doa di Tanah Suci, berlanjut ke kisah cinta yang perlahan tumbuh di dunia nyata. Kisah Natalie Holscher ini terasa seperti plot yang manis, sekaligus juga menghibur. Kini pertanyaannya tinggal satu, apakah Aripan benar-benar akan menjadi pelabuhan terakhir Natalie Holscher? Atau ini baru awal dari cerita yang lebih panjang? Yang jelas, kali ini doa dan kenyataan sepertinya berjalan beriringan. Seperti apakah kemesraan di antara mereka? Ini dia videonya. Oh, yang berondong ya Allah. Amin. Yang berondong yang banyak duit ya Allah. Rumah jadi menteng, pondok indah ya Allah. Aku juga punya rumah ya Allah. Amin, amin. Yang sayang sama aku, sayang sama aku. Ya Allah, berondong ya Allah. Itulah doa yang dipanjatkan Natalie Holscher saat menunaikan ibadah umroh awal Maret 2026. Meski viral dan panen hujatan netizen, tapi nyatanya Tuhan malah mengabulkan doa janda komedian Sule itu. Sebulan usai pulang umroh, Natalie dikasih jodoh cowok brondong kaya raya yang usianya 5 tahun lebih muda. Namanya Arif Fadli alias Aripan, pengusaha marketing agensi kelahiran 30 Agustus 1997. Kata Ustadz detail, ya udah aku bilang detail, ya Allah aku pengen brondong yang ganteng, tinggi. Nah itu kan detail kan. Tuh. Natalie Holscher kini sedang bahagia. Doanya dapat jodoh brondong kaya raya sudah dikabulkan dan menjadi nyata. Natalie sudah resmi pacaran dengan Aripat dan sudah mengenalkannya pada Ajam, anak sematawayang buah pernikahannya dengan komedian Sule. Aripat juga sudah mengenalkan Natalie kepada keluarganya dan bahkan sudah makan bareng di luar. Lantas akankah jalinan asmara Natalie Aripat berujung ke pelaminan? Dan Aripat beneran menjadi jodoh yang dikirimkan Tuhan untuk Natalie? Sekaligus jawaban atas doa yang dipanjatkan Natalie di Tanah Suci. Doain aja, pokoknya dapet pendamping yang sayang sama aku, yang banyak duitnya. Aku juga banyak duit, kaya raya, kaya hati, semuanya kaya. Amin. Sejak cerai dari Sule pada 10 Agustus 2022, Natalie sudah beberapa kali menjalin hubungan dekat dengan sejumlah pria. Sebelum dengan Aripat, Natalie pacaran dengan Richard Revanov. Tak mau kalah dengan Natalie, Sule juga sudah punya jodoh Santika Fauzia. Bahkan Sule sampai minta didoakan Ajam supaya bisa nikah lagi. Nanti Ajam doain kalau ayah nikah lagi.
Kabar kedua datang dari Kimberly Ryder yang cerita lahiran di bidan. Kisah Kimberly Ryder kembali menjadi perbincangan. Kali ini bukan soal perceraiannya dengan Edward Akbar yang resmi terjadi pada tanggal 29 November 2024 lalu, melainkan pengakuannya yang cukup relatable bagi banyak orang. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Kimberly Ryder belak-belakan soal keputusannya melahirkan di bidan. Alasannya pun sederhana, tapi bikin banyak orang yang mengangguk paham. Dikarenakan biaya persalinan yang awalnya diperkirakan 20 juta rupiah, tiba-tiba membengkak menjadi 60 juta rupiah. Cerita itu langsung viral, apalagi dikaitkan dengan gaya hidup Kimberly selama menikah dengan Edward Akbar yang dikenal jauh dari kesan glamor. Banyak yang penasaran, bahkan tidak sedikit yang mengomentari pilihan hidup sederhana dari mereka berdua. Tapi Kimberly pun punya jawabannya sendiri. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan keterpaksaan, melainkan pilihan yang diambil bersama saat masih menjalani rumah tangga bersama dengan Edward Akbar. Di tengah sorotan publik, Kimberly Ryder justru terlihat santai menanggapi berbagai komentar. Baginya, hidup sederhana dan keputusan melahirkan di bidan adalah bagian dari perjalanan yang ia jalani dengan kesadaran penuh. Sekarang, setelah pernikahan itu berakhir, cerita-cerita tersebut justru terasa seperti potongan realita yang dekat dengan banyak orang. Tentang kompromi, pilihan hidup, dan cara masing-masing orang menjalani prioritasnya. Seperti apakah kisah dari Kimberly Ryder? Ini dia videonya. Kimberly Ryder memilih melahirkan putrinya Aisyah Moonlight Akbar pada seorang bidan. Alasan yang sebenarnya bukan karena keterbatasan finansial, melainkan ketidakpercayaan terhadap sistem rumah sakit di Indonesia. Ia mengeluhkan biaya yang membengkak dari rencana normal 20 juta rupiah menjadi 60 juta rupiah. Pengakuan ini didasarkan pada pengalamannya melakoni persalinan. Yang kalian pikirin kebanyakan daripada puluhan juta kita keluarin jadinya cuma 2,5 juta doang di bidan. Lebih dari itu, saat menikah dengan Edward Akbar, netizen juga mengkritik gaya hidup sederhana yang dipilih Edward untuk keluarganya. Salah satunya dikaitkan dengan pilihan Kimberly untuk melahirkan di bidan. Mendengar soal rumor tersebut, Kim pun angkat bicara. Perempuan 33 tahun ini mengungkapkan bahwa pilihan untuk melahirkan dengan proses persalinan normal di bidan adalah keputusan bersama. Sontak saja pernyataan Kimberly jadi pembicaraan warganet karena dianggap tidak biasa. Namun Kim cuek, bahkan menurutnya kemampuan seorang bidan seharusnya tidak perlu diragukan lagi. Sama seperti putra pertamanya Raiden yang juga dibantu bidan di Inggris. Sebelumnya kalau anak pertama itu lahirannya di Inggris, di rumah sakit, dan ketemunya bidan semua. Sama sekali tidak ketemu dengan dokter. Dan itu dia Behind Celeb untuk hari ini. Untuk informasi terkini lainnya, langsung saja kunjungi website okezone.com. Dan jangan lupa subscribe Okezone Vibes di YouTube. Gue Tommy Timotius, sampai ketemu lagi di Okezone Vibes selanjutnya. Bye-bye. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Okezone Vibes. All the vibes you need.